Assalamualaikum Pak Yendri. Waalaikumsalam, Bu Kusna. Ya, gimana kabarnya Pak Yendri? Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, Bu Kusna. Alhamdulillah. Lama ya Pak Yendri sudah tidak berbincang ya? Sejak pertemuan 2 minggu yang lalu, baru kali ini, Bu Kusna, kita ketemu lagi. Baik Pak Yendri. Gini loh Pak Yendri, saya menyita waktunya sebentar boleh? Boleh, Bu Kusna, dengan senang hati, monggo. Oke, gini loh Pak Yendri, saya ada sedikit mau sharing terkait pemecahan masalah yang saya hadapi di sekolahan saya Pak Yendri. Mungkin. Kalau boleh tahu, seperti apa, Bu Kusna? Permasalahan yang Bu Kusna hadapi. Begini, di fase pondasi itu saya punya anak di kelas saya punya anak yang sering mengganggu temannya karena mempunyai rasa keakuan yang tinggi. Si anak ini tadi eh, tidak mau berbagi mainan dan mau menang sendiri. Dalam pembelajaran sentra yang kami adakan di sekolahan, dia ini suka mengambil barang milik temannya dan tidak mau berbagi karena dia ingin mainannya hanya untuknya sendiri begitu loh Pak Yandri. Ya, Kira-kira eh, saya ingin sharing bagaimana ya dengan permasalahan yang saya hadapi ini Pak Yandri. jadi tadi Bu Kusna menceritakan ada anak didiknya yang pertama dengan adanya perilaku dari yang muncul. Yang pertama maunya menang sendiri, terus kemudian sulit untuk bekerja sama dengan temannya, apalagi di kelas-kelas sentra, itu sangat sulit ketika ada anak seperti itu. Betul begitu, Bu Bisna? Iya Pak Yandri, seperti itu. Oke. Sekarang Ini pakai. kita harapkan dari ini. Eh, Coba gini Pak Yandri, eh, karena si anak ini seperti ini ya Pak Yandri, suka mengganggu temannya, begitu loh Pak Yandri. Jadi ketika pembelajaran itu tidak fokus, saya juga merasa terganggu gitu ya, ketika guru-guru yang ada di kelas juga seperti itu. Baik. Menurut Bapak Ibu wali murid yang menurut Bu Husna, kok bagaimana kesadaran diri yang baik menumbuhkan kesadaran sosial pada anak yang Ibu Husna harapkan? Iya, saya inginnya si anak ini tuh bisa tetap mau berbagi dengan teman, kemudian si anak ini juga punya rasa empati terhadap temannya. Jadi anak juga memiliki kesadaran bahwasanya apa yang dia lakukan tuh hal yang kurang baik, begitu loh Pak Yandri. Jadi saya ingin menumbuhkan kesadaran diri kepada si anak ini juga kesadaran sosial karena eh, supaya juga mau berbagi mainan dengan temannya. Seperti itu loh Pak Yandri. Baik, jadi adanya kesadaran diri dari si anak yang ingin Bu Husna tanamkan atau lakukan terhadap anak tersebut. Hmm, Iya. Sekarang eh, idealnya seperti apa Bu Husna yang Ibu harapkan terhadap si anak tersebut? Selama ini yang ingin saya lakukan itu adalah yang sudah saya lakukan, eh, ingin menasihati anak tersebut ya. Kemudian saya juga memberikan apa eh, si anak ini rasa tanggung jawab dan menumbuhkan rasa empati terhadap anak ini supaya anak ini eh, apa ya ada perubahan yang signifikan dari hal-hal tersebut yang sudah saya tanamkan di sekolah. Karena dengan menimbulkan rasa empati, kemudian anak ini terkadang saya ajak untuk eh, ngobrol sendiri. Kemudian kenapa sih kok begini? Seperti itu Pak Yani yang sudah saya lakukan selama ini Hmm, seperti itu. oke.
Baik, saya bisa menangkap bagusnya. Saya ingin bertanya kembali menggali lebih jauh tentang kasusnya tadi. Seberapa penting, tadi Bu Guna sempat menyampaikan tentang keterampilan sosio-emosional. Seberapa penting pembelajaran KSI ini pada kegiatan sentra yang dilakukan di kelasnya Bu Gusna? Baik, gini loh menurut saya itu pembelajaran sosial emosional itu sangat penting sekali Pak Yandri. Iya, Karena jadi nanti pembelajaran ini yang supaya kita tanamkan, kita integrasikan ya terhadap pembelajaran yang ada di kelas, supaya anak tersebut paham tentang apa yang dia lakukan, apakah untuk menimbulkan rasa kesadaran diri tadi tersebut, kemudian kesadaran sosial juga pada si anak tersebut untuk menempatkan dirinya pada waktu yang tepat. Terkadang memang namanya juga fase pondasi ya Pak. Jadi emosi sosial emosional anak ini perlu ditanamkan mulai sejak usia dini, begitu Pak Yandri. baik Bu Gusna. Jadi selain keterampilan sosio-emosional, mungkin Bu Gusna punya metode ataupun bisa menggambarkan model lain yang mungkin bisa eh, memberikan gambaran atau memberikan kesadaran terhadap si anak tersebut misalnya. Baik, mungkin yang sudah pernah saya lakukan ya Pak Yandri itu ada beberapa langkah. Yang pertama, tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya memanggil anak tersebut. Kemudian saya memberikan pemahaman, memberikan pengertian bahwasanya tentang hal yang dia lakukan terhadap temannya itu adalah hal-hal yang kurang baik. Juga saya berusaha untuk menanamkan segitiga restitusi yang Ya, ya, baru, kemudian baru menarik itu saya bagus. terpikirkan ya, yang baru Ya, saya terpikirkan hari ini loh Pak Yendri. ya, Seperti itu. ya. Hmm, baik, saya setuju sekali dengan langkah yang dilakukan oleh Bu Husna. Tadi ada dua hal saya tangkap di sini, yang itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi ada penerapan KSE, kemudian juga implementasi segitiga restitusi. Eh, Iya. kemudian dari alternatif tadi, apa yang Bu Husna coba lakukan? Mungkin saya akan berpikir ya bahwa saya untuk me si anak tadi supaya menyadari kesalahannya dan untuk menstabilisasi dirinya, si anak itu supaya juga punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tanpa dia merasa terpuruk begitu Pak ini. Jadi, karena saya menerapkan mungkin solusi segitiga restitusi seperti itu, Pak Yandri. Jadi supaya anak ini tadi, eee, m merasa dirinya tetap bisa, have fun di sekolahan, supaya tidak merasa nyaman, seperti itu juga yang saya pikirkan. Iya. Selanjutnya Bu Husna, saya ingin tahu juga itu terkait dengan penerapan model pembelajaran. Mungkin Bu Husna punya langkah-langkah terbaru atau mungkin yang bisa dilaksanakan terkait tadi untuk mengatasi siswa tersebut. Baik, mungkin langkah-langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak Oh, Yandri. Baik iya, iya, itu bagus, bagus. diferensiasi Iya, konten, proses maupun produk ya, Pak, iya. dengan gaya belajar sesuai gaya belajar anak tersebut. Karena tentunya setiap kelas, setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Pak Yandri. Bagus sekali, bagus. Nah, saya sangat tertarik sebenarnya dengan mendengarkan cerita dari Bu Kusna. Eh, kemudian, eh, adakah alternatif lain yang masih Bu Kusna ingin sampaikan atau ingin laksanakan nanti di kelas Bu Kusna? Baik, mungkin selama ini ya saya di kelas belum mengintegrasikan pembelajaran KSE, pembelajaran sosial emosional secara maksimal. Nantinya mungkin ke depannya saya juga akan melakukan pembelajaran ini secara maksimal mungkin ya. Kemudian langkah selanjutnya saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan langkah-langkah yang tepat sesuai langkah-langkahnya.
Mungkin untuk selanjutnya saya sebagai seorang guru akan lebih memfasilitasi anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak, Pak Yandri. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Saya benar-benar tertarik dengan jawaban Bu Busna. Kira-kira kapan itu Bu akan Bu Busna mulai lakukan? Baik, saya mungkin akan melakukannya sesegera mungkin ya Pak Yandri, karena mungkin ini akan hal ini kan supaya si anak ini tadi segera terselesaikan, saya mendapatkan solusi. Jadi mungkin saya akan melakukan sesegera mungkin ya, Pak Yandri. Ya, eee, mungkin, harapan ataupun, kalimat positif ataupun harapan-harapan yang bisa menumbuhkan semangat dari diri dalam Bu Busna sendiri, mungkin bisa Bu Busna sampaikan? Baik, saya mungkin harapan saya supaya si anak tadi merubah perilakunya ya, Pak Yandri, Iya, dengan, dengan rasa empati yang tinggi, kemudian menurunkan egosentrisnya. Harapan saya juga saya mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional dan terintegrasikan pada pembelajaran berdiferensiasi di kelas, begitu Pak Yandri. luar biasa sekali Bu Busna. Saya di sini sebagai teman sejawat sekaligus kolaborasi dalam, pemecahan masalah yang dihadapi Bu Busna. Semoga nanti Bu Busna dilancarkan setiap, rencana aksinya, tetap semangat, optimis, Amin. dan jangan ragu untuk terus melangkah dan berubah. Saya nantikan 2 minggu lagi kalau bisa kita berkolaborasi lagi. Saya ingin tahu lebih jauh bagaimana perkembangan dari hasil pembelajaran yang sudah Bu Bisna lakukan. Begitu Bu Bisna. Oke. Iya, terima kasih banyak ya Pak Henry atas sarannya dan masukannya pada hari ini. Akhirnya saya bisa lega Pak Henry setelah kita sharing seperti ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak Henry. Mungkin cukup sampai di sini ya Pak Henry. Sama-sama Nanti Bu lain Bisna. kali kita bisa nyambung lagi ya Pak Henry. Baik, Ya, terima terima kasih. kasih. Ya, selamat menjalankan aktivitas Pak Henry. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.